7 kali haji, tapi kenapa wajah wanita ini tumbuh, duri neraka? Kisah yang menggetarkan hati. Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang telah menunaikan haji berkali-kali, tapi malah mendapatkan ujian luar biasa? Wanita ini mengalami hal yang membuat siapapun merinding. Wajahnya ditumbuhi sesuatu yang ia sebut sebagai duri neraka. Apa sebenarnya yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Yuk, juga tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ngala Sayyidina Muhammad wa ngala ali Sayyidina Muhammad. Dewi lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur yang penuh dengan kesederhanaan. Desa itu adalah tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan kebun kecil di halaman depan, diapit sawah luas yang membentang sejauh mata memandang. Ayah Dewi adalah seorang petani, sementara ibunya mengelola kebutuhan rumah tangga. Hidup mereka jauh dari kata mewah, tapi selalu diliputi rasa syukur. Dewi kecil sering mendengar cerita tentang Mekah dari kakeknya, yang dulu sempat bermimpi melihat Ka'bah meski tak pernah berangkat haji. Cerita-cerita itu membekas di hati Dewi. Dalam bayangannya, Mekah adalah tempat yang penuh keajaiban, tempat setiap doa dikabulkan, dan setiap air mata yang jatuh diterima langsung oleh Allah. Setiap kali mendengar azan, Dewi kecil selalu membayangkan dirinya berdiri di depan Ka'bah, melantunkan doa dengan penuh khusyuk. Suatu hari, aku pasti akan ke sana, pikirnya dalam hati. Namun, ia tahu mimpinya tidak mudah. Sebagai anak dari keluarga petani, Dewi sadar betul bahwa uang yang mereka miliki bahkan seringkali tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, Dewi tidak pernah menyerah. Ia memutuskan untuk mulai menabung dari uang jajannya yang sangat sedikit. Setiap koin yang ia kumpulkan disimpannya di dalam kaleng bekas biskuit. Bagi Dewi, kaleng itu bukan hanya tempat penyimpanan uang, tapi juga wadah impian. Tahun demi tahun berlalu, dan Dewi tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cerdas. Ia berhasil menyelesaikan sekolah menengah atas, meski seringkali harus membantu orang tuanya di sawah sepulang sekolah. Di sela-sela pekerjaannya, Dewi tidak pernah lupa untuk berdoa. Setiap sujudnya diiringi harapan besar agar suatu hari Allah memberinya jalan untuk menjadi tamunya di Tanah Suci. Tahun itu, usia Dewi menginjak 27 tahun. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk mendaftar haji. Momen itu adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidupnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyerahkan uang tabungannya ke kantor Kementerian Agama setempat untuk mendaftar haji. Petugas di sana tersenyum dan berkata, "Selamat, Mbak Dewi. Insya Allah, niat baik Mbak akan segera terwujud." Dewi hampir tidak bisa menahan air matanya saat itu. Saat hari keberangkatan tiba, Dewi menganggapnya sebagai hari yang paling spesial. Ia mengenakan pakaian putih bersih yang telah ia persiapkan jauh-jauh hari. Sebelum berangkat, ia mencium tangan kedua orang tuanya dan memohon doa restu. Ibunya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, meskipun ada sedikit air mata yang mengalir di pipinya. "Nak, doa kami selalu bersamamu. Jangan lupa doakan kami di sana," ujar ibunya dengan suara bergetar. Di pesawat menuju Arab Saudi, Dewi hampir tidak bisa memejamkan mata. Ia terus membayangkan seperti apa rasanya melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Ketika akhirnya ia tiba di Mekah, semua bayangan yang selama ini ada di pikirannya seolah terpatahkan. Ka'bah jauh lebih indah daripada yang ia bayangkan. Dewi menangis terseduh-seduh saat pertama kali berdiri di depan bangunan suci itu. Ia merasa kecil dan tak berdaya, namun hatinya dipenuhi rasa syukur yang tiada tara. Setelah pulang dari haji yang pertama, Dewi merasa hidupnya berubah. Ia menjadi lebih tenang dan semakin dekat dengan Allah. Namun,
Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa 1 kali haji tidaklah cukup. Ia merasa ingin kembali ke tanah suci untuk merasakan kedamaian yang sama. Maka, ia kembali bekerja keras, menabung, dan akhirnya berangkat haji untuk kedua kalinya. Keberangkatan kedua ini terasa lebih istimewa bagi Dewi, karena ia membawa serta doa-doa dari tetangga dan sahabat-sahabatnya. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil di tanah suci bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah menitipkan doa kepadanya. Setelah kembali dari haji kedua, Dewi mulai dikenal di desanya sebagai Hajjah Dewi. Banyak orang yang datang untuk meminta nasihat atau sekadar mendengar pengalamannya selama di tanah suci. Namun, keinginan Dewi untuk berhaji tidak berhenti sampai di situ. Ia terus berangkat hingga 7 kali. Setiap keberangkatan terasa berbeda, tapi satu hal yang selalu sama adalah rasa syukur yang ia rasakan setiap kali berdiri di depan Ka'bah. Masyarakat desanya semakin mengagumi Dewi. Ia dianggap sebagai sosok yang luar biasa, seorang wanita salehah yang hidupnya dipenuhi keberkahan. Beberapa bulan setelah kepulangannya dari haji yang ke-7, Dewi mulai merasa ada sesuatu yang aneh pada wajahnya. Awalnya, ia hanya merasa sedikit gatal di bagian pipi. Namun, lama-kelamaan, rasa gatal itu berubah menjadi nyeri yang cukup mengganggu. Ketika ia bercermin, Dewi melihat ada benjolan kecil yang muncul di bawah kulitnya. Benjolan itu tampak seperti jerawat, tapi rasanya jauh lebih menyakitkan. Dewi mencoba mengabaikan rasa sakit itu, berpikir bahwa ini hanyalah masalah kulit biasa. Namun, beberapa minggu kemudian, benjolan itu semakin banyak dan mulai membentuk sesuatu yang aneh. Benjolan-benjolan itu menyerupai duri kecil yang tumbuh keluar dari kulitnya. Setiap kali ia menyentuh wajahnya, rasa sakitnya seperti luka yang terbakar. Dewi mulai khawatir, tapi ia berusaha untuk tetap tegar. Keluarga Dewi juga mulai merasa cemas. Mereka mendesaknya untuk pergi ke dokter, tapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya penyakit serius. Dokter hanya memberikan salep untuk meredakan rasa sakit, tapi tidak ada yang benar-benar membantu. Kondisi Dewi semakin memburuk, dan ia mulai merasa bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ketika rasa sakit di wajahnya semakin parah, Dewi akhirnya memutuskan untuk menemui dokter spesialis kulit di kota besar. Ia melakukan perjalanan yang cukup jauh, ditemani oleh adiknya. Dokter yang memeriksanya terlihat kebingungan. Setelah melakukan berbagai tes, dokter itu berkata, "Secara medis, kami tidak menemukan penyebab yang jelas. Kondisi ini sangat langka." Dewi hanya bisa tersenyum lemah mendengar penjelasan itu. Ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Meski tidak ada jawaban pasti, ia mencoba untuk menerima bahwa ini mungkin adalah ujian yang harus ia jalani. Namun, rasa sakit di wajahnya membuatnya sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ia merasa terasing dari dunia luar, karena orang-orang mulai memandangnya dengan tatapan aneh. Beberapa tetangganya bahkan berbisik-bisik, mengatakan bahwa ini adalah hukuman dari Allah. Dewi mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, meskipun rasa sakit di wajahnya semakin menjadi-jadi. Benjolan-benjolan itu kini berubah menjadi duri-duri tajam yang tumbuh tidak merata di pipi, dagu, dan bagian dahi. Setiap kali ia mencoba menyentuh atau membersihkannya, rasa sakit yang luar biasa seperti menusuk hingga ke tulang wajahnya. Bahkan, sekadar membasuh muka dengan air wudhu pun menjadi tantangan berat. Meski demikian, Dewi tetap teguh menjalankan ibadahnya. Ia berpikir bahwa semua ini adalah ujian kecil dibandingkan dengan nikmat besar yang telah Allah berikan kepadanya. Namun, kondisi fisiknya tidak bisa disembunyikan lebih lama. Wajahnya yang dulu bersinar penuh kebahagiaan kini terlihat menegang, seolah memendam penderitaan mendalam. Para tetangga mulai memperhatikan perubahan tersebut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Dewi. Beberapa dari mereka dengan hati-hati bertanya, namun Dewi hanya menjawab singkat, "Mungkin ini ujian dari Allah." Jawaban itu membuat mereka terdiam,
meski sebagian di antara mereka mulai membicarakan Dewi di belakang. Bisikan-bisikan itu menjadi semakin tajam, mengatakan bahwa Dewi mungkin sedang mendapatkan balasan atas sesuatu yang ia lakukan di masa lalu. Dewi mencoba tidak peduli. Ia berusaha untuk tetap bersabar dan tidak menyimpan dendam kepada orang-orang yang mempergunjingkannya. Meski begitu, ia tidak bisa memungkiri bahwa hatinya mulai gelisah. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar ujian ataukah ada kesalahan yang ia perbuat tanpa ia sadari? Rasa sakit yang tak wajar ini seolah menjadi peringatan dari sesuatu yang tidak ia pahami. Dewi mulai sering terjaga di malam hari, menangis dalam kesunyian sambil memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk. Setiap kali rasa sakit itu muncul, ia merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Di tengah perjuangannya melawan rasa sakit, Dewi mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang menghantui malam-malamnya. Dalam mimpi itu, ia sering melihat dirinya berada di sebuah tempat yang gelap dan panas, seperti berada di tengah gurun pasir yang membara. Ia mendengar suara-suara yang menggema di sekelilingnya, namun tidak ada satupun yang berbicara langsung kepadanya. Beberapa kali, ia melihat bayangan Ka'bah di kejauhan, tetapi setiap kali ia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang. Yang paling menyeramkan adalah suara yang terkadang terdengar jelas di tengah mimpinya. Suara itu berkata dengan nada berat, "Ini adalah bayaran untuk kesombonganmu." Dewi selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat setiap kali mendengar kata-kata itu. Ia bingung dan takut, namun ia tidak tahu harus berbicara kepada siapa tentang hal ini. Mimpinya terlalu mengerikan untuk diceritakan kepada orang lain. Setelah mengalami mimpi itu berulang kali, Dewi mulai merenungkan arti dari apa yang ia alami. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar ada kesombongan yang tanpa sadar ia pelihara selama ini? Ia mulai mengingat-ingat setiap tindakan dan perkataan yang ia lakukan, terutama setelah ia pulang dari setiap perjalanan hajinya. Dewi merasa seperti berada di persimpangan jalan. Apakah ia harus menerima ini sebagai ujian tanpa jawaban? Ataukah ia perlu mencari tahu lebih dalam tentang makna di balik semua yang terjadi? Keluarga Dewi yang selama ini mendukungnya mulai merasa semakin khawatir. Ibu dan ayahnya, meskipun tidak pernah secara langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, seringkali terlihat cemas setiap kali melihat wajah Dewi. Adik-adiknya, yang selama ini memandang Dewi sebagai panutan, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Mbak Dewi, apa tidak sebaiknya kita coba lagi ke dokter? Atau mungkin kita konsultasi ke orang yang lebih paham soal ini?" tanya salah satu adiknya suatu malam. Namun, Dewi hanya tersenyum tipis. "Insya Allah, Mbak baik-baik saja. Ini cuma ujian kecil. Allah pasti punya rencana," jawabnya. Namun di balik senyum itu, Dewi menyembunyikan ketakutannya. Ia tidak ingin keluarganya ikut terbebani dengan masalah yang sedang ia hadapi. Ia berpikir bahwa ini adalah urusannya dengan Allah, dan hanya kepada Allah ia harus mengadu. Tetapi semakin lama, perubahan pada Dewi semakin sulit untuk disembunyikan. Ia mulai jarang keluar rumah dan menghindari pertemuan dengan tetangga. Jika sebelumnya ia selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara pengajian, kini ia memilih untuk beribadah sendirian di kamar. Keputusan ini membuat keluarganya semakin khawatir. Tetapi mereka tidak ingin memaksa Dewi untuk bercerita jika ia belum siap. Dalam kegelisahannya, Dewi akhirnya memutuskan untuk menemui seorang ulama yang dihormati di daerahnya. Ulama itu adalah seorang yang dikenal bijaksana dan sering dimintai nasihat oleh masyarakat setempat. Dengan hati yang berat, Dewi menceritakan semua yang ia alami, mulai dari perubahan di wajahnya hingga mimpi-mimpi aneh yang terus menghantui malam-malamnya. Ulama itu mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah Dewi selesai bercerita, ia berkata dengan suara lembut, "Nak, haji adalah ibadah yang sangat mulia. Tetapi kemuliaan itu hanya akan dirasakan jika niat dan hati kita benar-benar lurus kepada Allah. Cobalah merenung, apakah ada niat lain yang mungkin mengotori ibadahmu? Apakah ada rasa ingin dipuji atau dihormati oleh orang lain?
Perkataan itu membuat Dewi terdiam. Ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Baginya, menunaikan haji adalah bentuk pengabdian kepada Allah, tetapi kini ia mulai bertanya-tanya apakah ada niat lain yang terselip tanpa ia sadari. Ia teringat bagaimana ia sering merasa bangga setiap kali orang-orang memanggilnya Hajjah Dewi. Ia juga teringat bagaimana ia selalu menceritakan pengalamannya di Tanah Suci dengan penuh kebanggaan, seolah-olah itu membuatnya lebih mulia dibandingkan orang lain. Setelah mendengar nasihat dari ulama itu, Dewi memutuskan untuk merenungkan lebih dalam setiap tindakannya selama ini. Ia mulai mengingat kembali setiap ucapan dan perbuatannya sejak ia pulang dari haji pertama hingga yang ke-7. Ia sadar bahwa meskipun ia selalu mengatakan bahwa niatnya murni karena Allah, ada bagian kecil dalam hatinya yang merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dewi teringat bagaimana ia sering memamerkan pengalaman hajinya di depan orang-orang, bahkan tanpa mereka meminta. Ia juga ingat bagaimana ia pernah merasa tidak perlu mengikuti pengajian bersama tetangga, karena berpikir bahwa ia sudah lebih berilmu setelah 7 kali berhaji. Semua ini membuat hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa mungkin inilah penyebab dari semua yang ia alami sekarang. Dengan penuh rasa penyesalan, Dewi bersujud dan memohon ampun kepada Allah. Ia menangis sejadi-jadinya, mengakui semua kesalahan yang tanpa sadar telah ia lakukan. Ya Allah, jika ini adalah cara MU untuk mengingatkan aku terima dengan ikhlas. Ampuni aku, ya Allah, atas segala kesombongan yang mungkin aku sembunyikan bahkan dari diriku sendiri. Doanya dalam keheningan malam. Sejak malam penuh tangisan itu, Dewi merasa hatinya sedikit lebih ringan. Namun, kondisi fisiknya justru semakin memburuk. Duri-duri yang tumbuh di wajahnya mulai menyebar ke bagian leher, membuatnya sulit untuk bergerak tanpa merasakan rasa sakit yang luar biasa. Setiap kali ia menyentuh kulitnya, darah seringkali mengalir dari sela-sela duri yang tajam itu. Bau anyir darah bercampur rasa perih semakin menyiksa tubuh dan pikirannya. Bahkan, ia mulai kesulitan makan karena rasa sakit di sekitar rahangnya membuatnya nyaris tidak bisa membuka mulut. Keluarganya mulai panik melihat kondisi Dewi yang semakin parah. Mereka membujuknya untuk kembali ke dokter, mencoba berbagai pengobatan alternatif, hingga meminta pertolongan dari ahli ruqyah. Namun, tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Bahkan, beberapa orang yang menangani Dewi dengan cara spiritual mengatakan bahwa kondisi ini tidak biasa. Ini bukan sekadar penyakit, tapi mungkin ada pesan yang ingin Allah sampaikan, ujar salah satu ahli ruqyah. Dewi hanya bisa terdiam mendengar hal itu, meskipun dalam hatinya ia merasa semakin takut. Di tengah rasa sakitnya, Dewi terus berusaha untuk tetap bersujud. Ia tidak pernah meninggalkan salatnya meskipun dalam kondisi tubuh yang lemah. Setiap malam, ia menangis dalam doa, memohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan. Baginya, meskipun tubuhnya tersiksa, ia tidak ingin menyerah pada keadaan. Namun, rasa lelah mulai menyerang. Ia seringkali merasa putus asa, bertanya-tanya mengapa ujian ini begitu berat, padahal ia merasa sudah berusaha menjadi hamba yang taat. Kondisi Dewi yang semakin terlihat mencolok membuat masyarakat desa mulai berbicara lebih keras. Jika sebelumnya mereka hanya berbisik-bisik di belakang, kini ada yang terang-terangan menghakimi Dewi. Mungkin saja ini azab karena kesombongannya. Sudah 7 kali berhaji, tapi siapa tahu niatnya tidak tulus, kata seorang tetangga di pasar. Iya, benar. Kalau niatnya murni karena Allah, seharusnya tidak seperti ini jadinya, tambah yang lain. Perkataan-perkataan itu perlahan sampai ke telinga Dewi. Ia merasa hatinya hancur mendengar orang-orang yang dulu menghormatinya kini berbalik menjadikannya bahan pergunjingan. Tetangga yang dulu sering memintanya untuk mendoakan mereka di Tanah Suci kini, bahkan tidak lagi mau menyapa. Dewi merasa semakin terisolasi. Hanya keluarganya yang tetap setia berada di sisinya, meskipun mereka juga mulai merasa kewalahan menghadapi kondisi Dewi yang tak kunjung membaik.
Dewi mulai berpikir bahwa semua ini mungkin adalah cara Allah untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang tidak ia sadari. Ia berusaha untuk tetap sabar, meskipun setiap hari terasa seperti hukuman yang tiada akhir. Namun, di saat yang sama, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia merindukan kedamaian seperti yang ia rasakan ketika pertama kali berada di depan Ka'bah. Ia mulai memohon kepada Allah agar memberinya kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semuanya. Dalam keputusasaan yang semakin dalam, Dewi memutuskan untuk membaca lebih banyak tentang kisah-kisah para nabi dan orang saleh yang pernah melalui ujian berat. Ia menemukan bahwa setiap ujian yang diberikan Allah selalu memiliki tujuan, baik untuk menguatkan iman, membersihkan dosa, atau memberikan pelajaran berharga. Dewi merasa bahwa mungkin inilah saatnya ia benar-benar berserah diri kepada Allah tanpa syarat apapun. Ia teringat bagaimana Nabi Ayub tetap bersabar meskipun tubuhnya dipenuhi penyakit yang menjijikan hingga diasingkan oleh masyarakatnya. Kisah itu memberi Dewi semangat baru. Ia mulai berpikir bahwa mungkin Allah sedang mengajarkan kepadanya tentang arti sebenarnya dari ketulusan dan kerendahan hati. Ia juga menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari pengakuan dari orang lain atas ibadahnya, tanpa menyadari bahwa pengakuan manusia tidaklah penting dibandingkan dengan keridhaan Allah. Dengan kesadaran itu, Dewi memutuskan untuk mengubah caranya menghadapi ujian ini. Ia mulai menerima semua rasa sakit sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia berhenti memikirkan apa yang dikatakan orang lain, dan hanya fokus pada hubungannya dengan Allah. Setiap malam, ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon ampunan dan meminta kekuatan untuk tetap bertahan. Beberapa minggu setelah Dewi memutuskan untuk sepenuhnya berserah kepada Allah, ia mulai merasakan perubahan kecil. Rasa sakit di wajahnya tidak lagi seintens sebelumnya. Meskipun duri-duri itu masih ada, ia merasa tubuhnya mulai lebih kuat. Ia bahkan mulai bisa tersenyum kembali, meskipun senyum itu masih dipenuhi rasa perih. Bagi Dewi, ini adalah tanda bahwa Allah mendengar doanya. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana perlahan-lahan orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Beberapa tetangganya yang dulu menggunjingkannya mulai datang untuk meminta maaf. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa bersalah karena telah berbicara buruk tentang Dewi tanpa mengetahui kebenarannya. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa mereka merasa terinspirasi oleh kesabaran Dewi menghadapi ujian yang begitu berat. Perubahan sikap dari orang-orang di sekitarnya membuat hati Dewi semakin tenang. Ia merasa bahwa meskipun ujian ini belum sepenuhnya berakhir, ia telah menemukan kedamaian dalam hatinya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin inilah jawaban dari semua doa yang selama ini ia panjatkan. Bukan kesembuhan fisik semata, tetapi kedamaian batin yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Hari-hari Dewi kini dipenuhi dengan rasa syukur. Meskipun wajahnya masih dihiasi oleh duri-duri yang aneh, ia tidak lagi merasa malu atau terasing. Ia bahkan mulai kembali menghadiri pengajian bersama tetangga, sesuatu yang sudah lama ia hindari karena merasa tidak nyaman dengan pandangan orang lain. Kali ini, Dewi datang bukan untuk mencari pengakuan atau pujian, tetapi murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam salah satu pengajian, Dewi berbagi pengalamannya kepada semua yang hadir. Ia menceritakan bagaimana ia merasa telah salah langkah selama ini, bagaimana ia terlalu sibuk mengejar penghormatan manusia, hingga lupa bahwa ibadah seharusnya hanya untuk Allah. Cerita Dewi membuat banyak orang menangis. Mereka melihat bagaimana seorang wanita yang dulu dipandang sempurna kini, tampil dengan penuh kerendahan hati, mengakui kekurangan dan dosanya di hadapan semua orang. Dewi merasa bahwa hidupnya kini benar-benar berubah. Ia tidak lagi mengkhawatirkan kapan ujian ini akan berakhir, karena ia tahu bahwa semuanya ada dalam kendali Allah. Baginya, yang terpenting adalah menjaga hati tetap bersih dan ikhlas. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Meskipun Dewi telah menemukan ketenangan batin, sebuah keinginan perlahan tumbuh di hatinya. Ia ingin kembali ke tanah suci, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain,
melainkan untuk meminta ampunan langsung di tempat yang ia yakini sebagai rumah Allah. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia selesaikan di sana, sebuah kerinduan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Keputusan itu ia sampaikan kepada keluarganya, yang awalnya terkejut namun akhirnya mendukung penuh. Namun, perjalanan kali ini tidaklah mudah. Kondisi fisiknya yang lemah dan wajahnya yang masih dihiasi duri menjadi tantangan besar. Banyak orang yang menyarankan agar ia membatalkan niat tersebut demi kesehatannya. Tetapi, Dewi tidak mundur. Aku tidak tahu apakah aku masih punya kesempatan lain. Jika ini adalah perjalanan terakhirku, biarlah aku pergi dengan membawa doa-doa dan pengampunan, katanya kepada keluarganya. Kata-kata itu membuat keluarganya tidak lagi mampu menahan air mata. Dengan persiapan seadanya dan tekad yang kuat, Dewi akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Ia tidak lagi memikirkan penampilan fisiknya atau komentar orang lain. Baginya, perjalanan ini adalah tentang dirinya dan Allah, sebuah kesempatan untuk memperbaiki semua yang telah ia lakukan selama ini. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun terasa berat, ia jalani dengan doa yang tidak putus-putus. Saat tiba di Tanah Suci, Dewi merasa seperti seorang anak kecil yang kembali ke rumah setelah lama tersesat. Udara hangat Makkah dan bayangan Ka'bah yang megah membuat air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa seolah-olah semua rasa sakit yang selama ini ia rasakan lenyap seketika. Meskipun duri-duri di wajahnya masih ada, ia tidak lagi merasakan rasa malu atau takut. Ia merasa diterima dengan segala kekurangannya. Ketika ia berdiri di depan Ka'bah, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan sebuah kehangatan yang menenangkan, seperti sebuah pelukan dari Yang Maha Kuasa. Dewi menangis dalam sujudnya, memohon ampunan atas segala kesalahan yang mungkin telah ia lakukan. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu atau masa depan, hanya momen itu yang menjadi pusat dari seluruh hidupnya. Di tempat suci itu, Dewi juga merenungkan bagaimana ia telah menemukan sisi lain dari dirinya selama ujian ini berlangsung. Ia menyadari bahwa ia pernah menjadi seseorang yang begitu sombong, meskipun tanpa ia sadari. Ia juga menyadari betapa kecil dan rapuhnya manusia di hadapan Allah. Kesadaran ini membuatnya merasa lebih ringan, seolah-olah semua beban yang selama ini menghantuinya perlahan terangkat. Salah satu momen yang paling menggetarkan hati Dewi adalah ketika ia berada di Padang Arafah. Di tempat itu, ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Ia mengingat kembali semua perjalanan hidupnya, dari masa kecilnya yang penuh kebahagiaan, hingga saat-saat paling gelap yang ia alami dalam beberapa bulan terakhir. Setiap doa yang ia panjatkan terasa seperti percakapan langsung dengan Sang Pencipta. Dewi memohon agar Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosanya, tetapi juga memberikan petunjuk untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Ia memohon agar apapun yang terjadi pada dirinya setelah ini, ia tetap diberikan kekuatan untuk menerimanya dengan ikhlas. Ya Allah, jika ini adalah ujian untuk membersihkan dosa-dosaku, aku terima dengan sepenuh hati. Tetapi jika ini adalah peringatan, aku memohon petunjuk agar aku tidak kembali tersesat, ucapnya dengan penuh pengharapan. Di tengah doa itu, Dewi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia merasa seolah-olah ada beban yang lepas dari tubuhnya. Tubuhnya yang sebelumnya terasa berat dan penuh rasa sakit kini terasa ringan. Ia bahkan merasakan hembusan angin yang begitu menenangkan, seolah-olah menjadi tanda bahwa doanya telah didengar. Meskipun ia tidak tahu apa arti dari perasaan itu, ia merasa lebih yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Setelah selesai menjalani rangkaian ibadah haji, Dewi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Saat ia bercermin untuk pertama kalinya setelah kembali dari Arafah, ia menyadari bahwa duri-duri di wajahnya mulai mengering dan mengelupas. Bekas-bekas luka yang sebelumnya tampak begitu menakutkan perlahan memudar. Dewi tidak bisa menahan air matanya melihat perubahan ini. Ia merasa bahwa Allah telah memberikan tanda bahwa ujiannya hampir selesai. Namun, bagi Dewi, keajaiban terbesar bukanlah kesembuhan fisiknya,
melainkan perubahan dalam hatinya. Ia merasa bahwa ujian ini telah mengajarkannya banyak hal tentang arti kehidupan dan keimanan. Ia tidak lagi merasa perlu mencari pengakuan dari orang lain, atau merasa lebih baik dari siapapun. Baginya, hidup adalah tentang berusaha menjadi hamba yang rendah hati dan bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Setelah kembali ke desanya, orang-orang yang dulu memandangnya dengan rasa curiga kini menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Banyak yang datang untuk mendengar cerita Dewi tentang perjalanan hajinya kali ini, dan mereka merasa kagum melihat bagaimana Dewi menjalani semuanya dengan penuh kesabaran. Bahkan, beberapa di antara mereka mengatakan bahwa mereka terinspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah setelah mendengar kisah Dewi. Kisah perjalanan hidup Dewi menjadi pelajaran berharga, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Dari seorang wanita yang pernah terjebak dalam kesombongan tersembunyi, ia berubah menjadi seseorang yang penuh dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan. Wajahnya yang kini bersih dari duri menjadi bukti nyata bahwa setiap ujian yang Allah berikan selalu memiliki akhir yang indah jika diterima dengan kesabaran dan keikhlasan. Dewi kini menjalani hidup dengan cara yang jauh lebih sederhana. Ia tidak lagi sibuk dengan status atau pencapaian, tetapi lebih fokus pada bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ia sering mengadakan pengajian kecil di rumahnya, berbagi pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya. Baginya, ini adalah cara untuk membayar semua kebaikan yang telah Allah limpahkan kepadanya. Setiap kali ia melihat Ka'bah di layar televisi atau mendengar adzan dari masjid, hatinya selalu bergetar. Ia merasa bahwa meskipun ujian hidup akan terus datang, ia kini memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Karena ia tahu, selama ia menjaga hubungannya dengan Allah, ia tidak akan pernah sendirian. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Yuk, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.